Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunnah 123. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bisakah pasien dengan kondisi fimosis langsung dilakukan sunat. Ayah bunda sekalian, sebenarnya pasien fimosis dengan pasien tidak fimosis untuk dilakukan hitan bisa langsung atau tidak sebenarnya hampir sama ya. Ada kontraindikasi yang mutlak atau yang harus kita hindarin, ada juga kontraindikasi yang sifatnya relatif ya. Nih, penisa tersebut ada infeksi atau enggak? Nah, seringkali pasien-pasien dengan kondisi penis yang ada fimosis, pasien itu ada infeksi. Kadang infeksi itu menimbulkan rasa gatal, ada iritasi, seringkali si pasien itu menggaruk kondisi penisnya. Nah, kalau kondisi penis yang seperti ini, biasanya penisnya sudah diinfeksi, bengkak gitu ya. Nah, kalau kondisi penis yang bengkak, ada infeksi, biasa kita usahakan untuk mengobati dulu si kondisi infeksinya tersebut ya, agar pembekakan atau udem, ada kondisi infeksi yang sifatnya lokal, ada di ujung perfusium tersebut, teratasi dengan baik. Nah, biasanya kalau kita sudah obatin, kondisi si perfusiumnya sudah mengempes, tanda peradangannya reda, kita bisa langsung menghitannya. Nah, selanjutnya ada tidak infeksi. Nah, tadi saya bilang tadi, seringkali pasien-pasien dalam kondisi fimosis, karena kondisi fimosis ini ayah bunda, seringkali si pasien ketika saat buang air kecil, nah buang air kecil itu kita tidak bisa membersihkan secara sempurna. Kan kondisi fimosis ini, ujung dari lubang penisnya, prepusium itu sangat kecil, sehingga kita tidak bisa menarik ya kondisi si prepusium itu tarik ke belakang, melewati dari gland penis atau kepala penisnya. Jadi pada saat dia buang air kecil, kita pun tidak bisa membersihkannya. Otomatis sisa air kencingnya tadi akan tersisa ya terjebak di antara kulit kulup dengan kepala penisnya. Nah, namanya urin ya atau air pipis ini itu kan sebenarnya kotoran. Jadi kalau kita biarkan lama-lama, kita tidak bisa membersihkan kondisi sisa pipisnya tadi, akan menumpuk, akan mengerak ya. Itu biasanya kalau kita biarkan cukup lama, bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan namanya smegma atau kotoran. Mungkin kalau ayah bunda pernah punya putra yang pernah dihitan dan mendampingi putranya pada saat dihitan, kadang-kadang si dokter suka ngasih tahu, Bu, nih liatin ada kotorannya, biasanya warnanya putih atau warna kekuningan yang sangat lengket gitu. Nah, itu kalau kondisi seperti ini, nah kalau kita biarkan, itu bisa menimbulkan infeksi ayah bunda. Nah, kalau kondisi infeksi itu biasanya kan kalau ada kuman berarti ya di sekitar penisnya tersebut, itu bisa menimbulkan tadi pembengkakan ya, balanopostitis, balanitis itu infeksi yang ada di prepusium di kepala penis. Nah, kalau kondisi seperti itu biasanya selain si penisnya itu bengkak, rasa nyeri. Nah, seringkali ada anaknya disertai juga demam tinggi. Nah, kalau biasa kondisi seperti ini, kita sama mengobati dulu pasien tersebut, memberikan antibiotik, memberikan obat peradangan, memberikan obat demam, agar infeksinya teratasi. Namun ada kondisi tertentu yang sifatnya emergensi. Karena saya pernah mendapat kasus seperti itu, pasien dengan fimosis sudah diobatin, tapi fimosis sudah sangat parah. Jadi kalau saya lihat dari kasus tersebut, si pasien itu kan sudah lama ya mengalami fimosisnya. Mungkin udah mengalami beberapa kali kasus infeksi balanipostitis ya, sehingga si prepusium itu sudah sangat keras, jadi ujung penisnya si kulupnya itu sangat kaku, udah sangat rigid, sehingga si anak itu sama sekali sudah tidak bisa mengeluarkan air pipisnya. Saya itu kasus itu sudah hampir mencapai lebih dari 20 jam itu anak itu gak bisa pipis, sehingga si kandung kemihnya udah sangat penuh, anak udah teriak-teriak, demam. Ini kasusnya udah bisa emergensi. Nah, kalau kondisi seperti ini ya kita nggak bisa menunggu lagi, karena pasien pun kalau tidak disunat sudah nggak bisa mengeluarkan air pipisnya ya, air seninya, udah sangat kesakitan, kandung kemihnya sudah sangat penuh, walaupun demam ya terpaksa kita mau gak mau pada saat itu kita harus melakukan hitan atau sunat pada pasien tersebut ya. Ya, tapi yang jelas kalau pasien seperti ini kita wajib memasukkan antibiotik ya. Karena otomatis kalau anak sudah demam itu sudah ada infeksi juga ya. Karena kalau di tempat kami biasanya kalau pasien-pasien walaupun fimosis, kalau belum ada tanda-tanda infeksi, biasanya kita cukup memberikan obat anti nyeri, obat anti radang aja sih pada pasien-pasien yang dilakukan hitan ya. Tapi kalau pada kondisinya dengan ada tanda-tanda infeksi ya, apa kalau sampai tadi ya, sampai uri ya, pasien tidak sangat
ketakutan, sangat nyeri ya untuk melakukan mixi atau buang air kecilnya ya, itu kita terpaksa ya nggak bisa nunda lagi tuh, menunda lagi untuk diobatin dulu terus sampai sembuh udah nggak bisa tuh, karena udah malah kita kalau kita biarkan pasien seperti itu bisa malah mengganggu fungsi ginjal dari anak tersebut ya. Kita bisa tetap melakukan pada hari itu juga karena sifatnya emergency, tapi tetap kita memberikan obat antibiotik yang kita rasa sesuai dengan kondisi anak tersebut. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan pada ayah bunda semua. Silakan yang mau berkonsultasi untuk anaknya datang ke tempat kami langsung atau konsultasi lewat medsos yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.